Oke, selamat datang di channel baru gue, di channel Vince and Garage, di mana channel ini akan khusus membahas tentang otomotif, terutama di bagian roda 2. Untuk konten perdananya, mari kita bahas motor gue, modifikasinya yaitu Yamaha WR155R. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, jadi ini adalah motor Yamaha WR155R punya gue yang gue modif menjadi supermoto, dan modifannya bisa gue bilang temanya adalah modifikasi ala pabrikan. Modifannya apa aja gue udah tulis di sini, ada banyak, saking banyaknya gue sampai mesti tulis. Jadi nanti gue sesekali ngebaca di sini ya. Kurang lebih ada 20-an lebih part komponen yang gue modifikasi. Dan gue akan pecah jadi 5 bagian. Yang pertama ada di bagian stang, terus di bagian lampu, di bagian kaki-kaki, sama di bagian mesin, dan terakhir adalah bagian perintilan yang di luar-luar seperti contohnya helm dan sarung tangan ini. Semua barang-barangnya akan gue tulis linknya di deskripsi, jadi kalau pengen belanja langsung linknya gue taruh di deskripsi. Dan nanti harga-harganya yang gue beli gue akan taruh juga di sini. Jadi kalau yang penasaran langsung aja nanti bisa cek di sini nih barang-barangnya apa aja plus harga-harganya juga. Langsung aja kita mulai ke bagian pertama, di bagian awal, di bagian stang. Oke, jadi di pertama ini ada bar pad orisinil dari Yamaha. Jadi kalau gue lihat-liatin sih sebenarnya kayak keluarga dari Yamaha YZ, dan nggak tahu kalau WR ada apa enggak. Tapi kalau YZ itu selalu ada bar pad dan ada logo Yamaha-nya. Dan ini kebetulan dari Yamaha-nya sendiri juga ada. Desainnya kayak karbon, udah gitu ada stripe putihnya, sama ada tulisan Yamaha. Fungsinya sih biasa untuk Yamaha, untuk motor jenis motocross ya. Untuk supermoto mungkin kurang efek, tapi gue ngejar lebih ke jenis kayak pabrikan. Jadi kayak modifan dari pabrikan. Ini harganya gue beli 160 ribuan, kayaknya sekarang harganya di 120 ribuan. Semua harganya akan tetap gue taruh di link di deskripsi. Lanjut di gantungan kunci, gue beli juga dari toko di online shop, ada biru dan tulisnya ada Yamaha WR155R. Ini harganya 40 ribuan kalau nggak salah, ingat deh. Oke, untuk di bagian master couplingnya gue rubah jadi pakai master coupling Yamaha R25. Ini PNP, untuk dudukan spionnya juga nggak ada perubahan, jadi tinggal langsung ganti aja. Cuman switch couplingnya aja yang harus dikorbankan. Bisa aja dimodif, cuman tanpa dimodif pun juga udah bisa dipakai untuk keseharian. Impactnya couplingnya memang jadi lebih enteng sih. Dan gue lebih suka jarak mainnya lebih sesuai dengan jarak main dari tangan gue. Untuk spionnya sengaja gue nggak rubah karena dulu-dulu gue pernah modifikasi spion, tapi karena setiap jalannya yang gerodokan, sering loncat-loncat, ataupun ada getaran-getaran tinggi, spion aksesoris atau spion yang entah itu bahannya plastik ataupun bahannya aluminium, itu selalu ujungnya jadinya kendor. Jadi setiap lagi jalan ntar jadi kendor atau apa, sangat mengganggu. Gue tetap pakai spion standar aja. Spion standar ini sangat kokoh. Gue udah coba ngebut-ngebutan, hajar polisi tidur, ini tetap keras seperti biasa. Dan menurut gue juga garis desainnya masih sama dengan Yamaha WR ini, tajam-tajam. Ini juga spionnya dari orisinil Yamaha, masih cukup tajam-tajam. Lanjut untuk di bagian handguardnya gue tambahin lagi handguard dari Acerbis atau Acerbis, gue nggak tahu gimana bacanya. Tapi ini warnanya putih dan bolong-bolong gitu. Sebelumnya kalau di bolong-bolong itu ada plastik hitamnya, gue sengaja cabut. Jadi ini sengaja bersirip-sirip sirkulasi gitu ya. Jadi sebagai pelindung dari rem dan kopling, ini juga sebagai model aja sih. Gue pilihnya warna putih juga sesuai dengan garis desain ala-ala pabrikan, yaitu Yamaha YZ itu modifannya selalu tentang biru, putih, baru hitam. Jadi ini gue pilihnya warna putih. Jadi biru dan putih cocok. Harganya 125 ribuan. Kalau tadi master couplingnya Yamaha R25 yang full set, yang plus pack ya, itu 130 ribuan. Udah, di bagian stang ada hanya 4 modifikasi yang gue rubah, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lanjut ke bagian lampu-lampu. Di bagian lampu, gue depannya ganti bohlamnya aja ya. Dari lampu halogen jadi lampu LED dari Philips yang 6 watt. Gue pilih yang Philips 6 watt karena masih terjangkau, harganya 100 ribuan. Dan titik jatuh cahayanya juga masih sesuai dengan lampu halogen seperti biasa. Jadi membuat lampu biasa ataupun lampu jauh semuanya masih aman. Nggak ada masalah sama sekali. Kalau pengen yang lebih terang ada dari Philips juga 9 watt, tapi harganya sekitar 300 ribuan. Gue pilih yang 6 watt aja. Harga terjangkau dan terangnya juga masih bisa ditolerir. Udah lebih terang kok dari lampu halogen yang biasa. Dan warnanya putih polos. Lanjut untuk lampu senjanya gue juga ganti lampu LED juga T5, bukan yang model jagung, tapi lampunya cuma 1 bintik. Udah gitu dibungkus sama bola kaca. Jadi bentukannya kayak bohlam yang lampu senja, tapi terangnya irit listriknya dan seterang itu seterang lampu LED. Di depan gue pilih punya warna putih polos dan di belakang gue pakainya warna biru muda. Jadi lampu platnya gue pilih warnanya biru muda. Lampu senjanya sendiri harganya murah.
Gue belinya cukup banyak, satunya cuma 5 ribuan kalau nggak salah. Terus lampu sen gue beli 2 depan belakang, itu bentuknya sama. Ini gue nggak pakein undertail ya, gue nggak cabut spakbor belakang karena gue ngejar ya ceritanya kan kayak modifan dari pabrikan. Dan untuk keseharian gue juga masih bisa kalau ngehajar hujan dan lain-lain itu nggak menjadi masalah. Nah lanjut kembali ke topiknya, lampu sennya gue nggak tahu nih, beli ketemu aja sih di online, bentukannya cocok, rasanya tajam-tajam gitu. Dia lampunya sequential, jadi lampu LED-nya sequential dan ditambahin lampu DRL. Lampu DRL-nya gue sengaja gue nggak aktifin karena harus tarik kabel lagi, dan lampunya warnanya biru, kurang efek aja sih buat keseharian. Lampu sennya tapi bagus banget. Lampu sennya ini harganya 60 ribuan, jadi kalau beli depan belakang harganya 120 sampai 130 ribuan. Dan untuk Yamaha itu bracket dudukannya harus ada khusus lagi, jadi dia dudukannya bukan cuman baut doang, ada bentukannya agak-agak oval, harus dipasangin bracket lagi. Harganya sih lebih mahal dari lampu sen ya. Gue beli untuk depan belakang tuh harganya total 200 ribu. Tapi kayaknya mungkin di bengkel-bengkel ada yang kreatif bikin bracketnya lebih murah dan terjangkau. Karena bracketnya sendiri ini gue pasang juga harus banyak modifikasinya. Harus di grind, harus dibor-bor sedikit, di grind sedikit, baru bisa pas di dudukannya Yamaha. Jadi gue nggak saranin, gue nggak akan taruh linknya di deskripsi, silahkan coba. Ke bengkel-bengkel cari ada nggak bracket buat lampu sen Yamaha. Untuk lampu rem nggak ada perubahan, tetap standar. Udah gitu plat gue kayak kasih cover plat aja. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki ya. Kaki-kaki ini yang paling banyak gue modifikasinya. Yang paling pertama adalah cakram. Cakramnya gue pakai merek Expedition, harganya 530 ribu. Dan kalau yang udah merhatiin, bracketnya itu bukan merek Expedition, tapi bracketnya adalah merek Delcavic. Karena gue punya 2 cakram. Pertama Delcavic, terus gue ganti ke Expedition. Kenapa gue bisa ganti? Nanti ceritanya gue akan bikin di konten selanjutnya. Kita lanjut ke cakramnya si Expedition dulu ya. Cakram Expedition yang gue pilih warnanya hitam, karena biar warnanya cukup netral ya. Desainnya kan warna biru, putih, dan hitam. Dan aslinya kalau pabrikan Yamaha YZ series itu cakramnya bagian dalamnya itu bukan warna hitam ataupun warna emas. Warnanya adalah besi yang dibubut, masih besi standar. Cuman yang biar lebih paling aman warnanya gue pilih warna hitam. Terus lanjut lagi ke selang rem. Untuk remnya gue juga upgrade. Selang remnya gue rubah jadi selang rem merek TDR. Ini harganya 135.000 pembeliannya. Ini kalau ada yang pengen modif buat WR juga, cari yang selang rem TDR ukurannya 130 cm. PNP, tinggal langsung pasang aja. Yang warna yang gue pakai warnanya adalah silver. Dan dia karet. Pelindungnya warnanya biru, jadi agak cocok dengan warna motor. Dan berasa banget ganti selang rem itu, brake feelingnya juga jadi lebih padat. Gue lebih suka banget sih untuk feelingnya, jadi tekanan tuas remnya lebih padat, setiap makin ditekan makin pakem. Lanjut lagi ke velg. Velg yang paling banyak perubahannya, velgnya gue pilih pakai Expedition. Udah gitu untuk jari-jarinya yang bagian belakang gue masih pakai bawaan dari Expedition, tapi kalau bagian depan gue pakai jari-jari merek TDR karena jari-jari bawaan dari Expedition gue nggak cocok di tromol Yamaha WR ini. Kalau buat yang cari jari-jarinya yang cocok buat Yamaha WR tuh ukuran berapa, pakai yang ukuran 183 atau 184 gitu. Dan tromol gue tetap tromol dari standarnya, jadi dari ban tahunya dipretelin, tromolnya tetap dipakai, dan pakai jari-jari dan velg dari Expedition. Jari-jari bagian depan pakai TDR. Warna yang gue pilih jari-jarinya warna silver, nggak warna hitam. Karena silver warnanya ya kayak Yamaha pabrikan. Yamaha pabrikan tuh selalu pakai warnanya silver untuk jari-jarinya, dan ringnya selalu pakai warna biru. Harganya kalau jari-jarinya TDR tadi itu 100 ribuan. Terus kalau velgnya Expedition itu depan belakang ukuran 3 inci sama 3,5 inci itu 1,4. Terus ditambah gue pakai ban depan belakang itu pakai ban Maxxis Extra Max. Depan ukurannya 110/70 ring 17. Dan belakang itu 140/70 ring 17. Harganya depan belakang gue beli satu set hampir 900 ribu, belum sama ongkir ya. Dan ini yang gue suka adalah bannya, dinding bannya itu tebel, jadi buat supermoto yang suka loncat-loncat hantemin polisi tidur cukup merasa lebih empuk dan aman, karena velgnya juga kemungkinan bengkoknya lebih sedikit karena dindingnya lebih tebal dari bannya. Lanjut kita ke footstep. Footstep ini
Ada modifikasi sedikit ya. Jadi ini aslinya adalah footstep dari Kawasaki KLX. Dirubah pernya doang sedikit. Jadi tekukan kakinya kalau dia lagi ketekuk otomatis balik. Nah itu kan dibantu sama pernya dimodif sedikit. Tapi di toko-toko online semuanya udah ngasih kok langsung footstep untuk WR, sebenarnya footstep KLX tapi pernya diganti dengan per untuk WR. Jadi yang pernya untuk KLX dibuang. Ini harganya gue beli 275.000. Ada banyak warna, ada warna hitam, kuning, merah, silver, dan yang warna yang gue pilih warnanya biru. Sedikit tips buat yang pengen pakai bahan-bahan yang suka di anodize yang diwarna-warnain, kayak footstep ini sama velg ini kan di anodize jadi warna biru ya. Itu kalau bisa di coating sedikit, karena kalau nggak di coating warnanya nanti takutnya cepat pudar. Gue sendiri pakein coating dari Nano Ceramic 9H. Ini murah meriah kok, cuman 20 ribuan. Gue coating dikit-dikit, sekitar selapis atau 2 lapis. Udah gitu tunggu sekitar semalaman mungkin, baru dijemur di matahari. Dan hasilnya warnanya juga lebih deep, warna birunya jadi lebih deep. Dan ya terlindungi gitu. Jadi kalau sering-sering dicuci, warnanya nggak akan rontok. Tutup magnetnya ini kan Yamaha Fiction ya, mesinnya kan mesin Fiction DR15, XXR, dan lain-lain ya. Ini gue tutup magnetnya cari yang punya Fiction. Ini warnanya biru, gue cari semirip mungkin yang dengan Yamaha YZ warna biru. Tapi ini gue dapetnya bentuknya agak kayak ada bintang-bintangnya di dalam. Dan warna birunya sebenarnya agak berbeda ya. Birunya tuh kayak warna biru-biru keunguan, warna-warna tinta bolpen. Tapi masih oke sih, warnanya mirip-mirip kayak Yamaha pabrikan YZ. Ini harganya gue beli di 110.000. Kalau ada yang mau murah meriah, coba cari yang merek POS, warnanya biru muda, itu harganya 40 ribuan. Lanjut kita ke plat. Jadi buat yang belum tahu, kalau Yamaha WR155 standarnya untuk plat nomornya itu aslinya ada di depan sini. Tapi sebetulnya gue suka dari Yamaha WR155 itu karena batoknya ada stiker putih ini. Stiker putih ini bentukannya kayak papan buat nomor gitu ya. Dan entah kenapa gue ngeliatnya kayak perisai, bentukannya kayak perisai. Dari stikernya warna putih, lampunya warna silver, lampunya juga warna putih. Jadi kayak satu kesatuan. Nah kalau ditutup sama plat, jadi kan nggak enak gitu dilihatnya. Ujungnya jadi bracket platnya gue cabut, pakai bracket plat yang sudah mau di variasi juga, bisa ditempel di rangka. Itu harganya berapa ya? Sekitar 20.000, 25.000 atau 35.000 gitu. Murah meriah, tapi ya pakai kuncinya agak khusus sih. Kalau bisa ke bengkel baru dipasang. Karena gue sendiri nggak bisa ngebukanya. Terus lanjut di kaki-kaki lagi, tadi kan bannya gue ganti jadi ban supermoto ya. Jadi ring 17, depan 17, belakang 17. Sebelumnya ban trail atau ban cross itu depannya 21 inch, belakangnya 18 inch. Diameternya karena gue ganti ke ring 17, diameternya jadi menurun, diameter rodanya. Itu impactnya jadi tarikan mesin terlalu enteng, sama odometernya jadi lari, dan speedometer jadi nggak presisi. Nah, lari lah. Rasanya udah di tulisan speedometer udah 80, padahal kecepatan aslinya nggak secepat itu. Jadi untuk ngakalin itu, dan gue sendiri juga merasa gigi 1 Yamaha WR ini terlalu pendek. Gue sering gigi 1 sampai gigi 3 tuh terlalu pendek, ujungnya nggak nyaman untuk shifting, terlalu sering ganti gigi. Jadi untuk merubah itu, gue pakainya gearnya gue rubah. Rantainya tetap standar, gear belakang tetap standar, gear belakang 51. Nah gear depannya gue rubah pakai merek Scarlett. Depannya sebelumnya kan 14 kalau ada bawaan dari Yamaha. Ini gue modif jadi, gue ganti merek Scarlett jadi 15 mata. Dengan ganti gear ini, rasio gearnya jadi lebih panjang. Tarikan napasnya lebih panjang, ngegasnya lebih, menurut gue lebih enak. Hanya jadi lebih sedikit, lebih bolot aja dari tarikan awal. Ini gearnya murah meriah. Dari Scarlett itu udah bahannya nggak tahu lebih kuat dari baja, katanya pasti awet. Lebih berat, warnanya emas, itu 55.000. Gantinya juga nggak perlu rubah rantai, karena kebetulan gue dari swing arm, jarak main swing arm gue bautnya itu udah mundur banget dari pabrikan nih. Pas gue ganti ke mata 15, jadi kan mau nggak mau gear as rodanya harus maju, dan ini masih aman. Gue cuman maju sekitar 2 step dari peraturan swing armnya, dan masih ada 3 step ke depan. Jadi PNP nggak harus ngerubah rantai. Oke, di bagian stang udah, bagian lampu-lampu udah, bagian kaki-kaki udah. Sekarang kita mulai ke dua terakhir, yaitu bagian mesin sama bagian yang perintilan-perintilan untuk keseharian. Oke, kita ke bagian mesin. Pertama ada kabel setan yang gue pakai, Accent wire
Ada dua, yang pertama gue pakai di coil yang biasa-biasa itu harganya 100 ribuan ya. Dan satu lagi pakai yang grounding wire yang ditarik kabel dari kabel, namanya kalau nggak salah aksen wire negatif ya. Itu ditarik dari aki ke mesin, kemanapun mesinnya, ke lubang baut mesin manapun. Dan untuk yang kabel aksen wire negatif itu harganya 150 ribuan. Jadi total dua itu gue beli harganya 250 sampai 270 ribuan, gue lupa harganya. Dan ini kebetulan banget karena warna kabel aksen wire itu warnanya biru, jadi cocok sama motor ini. Dan gue sendiri, gue pasangnya ada di pala blok mesin. Gue ngikutin si SW Sharp Wings tuh buat R15 nya. Gue tarik kabel, kebetulan akinya si WR155 itu ada di kiri depan. Gue belokin, terus pasang di blok mesin. Kebetulan di blok mesin ada baut lebih, dipasang di situ, terus kunci aja pakai mur 10 pas PNP, nggak ada yang harus diakal-akalin. Terus lanjut untuk di knalpot gue pakai knalpot Indonesia asli Purbalingga, yaitu adalah Radamel Racing F4 full blue. Full blue-nya adalah full biru dari depan sampai belakang. Dan ini untuk bagian silinsernya dia berapa ya? 1-to-1 copy ya sama FMF F4. Bentukannya gede banget, jadi udah kayak SE. Dan moncongnya pakai karbon. Lanjut lagi, ini warnanya yang kalau sekarang di kamera ini warnanya agak keunguan sedikit, biru pucet warna ungu, karena gue barusan oles pakai WD-40. Tapi kalau misalnya dia udah panas, dia menguap dan udah dipakai buat jarak jalan jauh, itu warnanya akan berubah jadi biru. Birunya sangat menyala banget, biru candy tone. Jadi seru aja gitu, warnanya berubah-berubah. Kalau habis dicuci atau tunggu lama gitu, ditinggal seminggu gitu, nanti warna birunya juga pudar lagi, dipakai lagi warnanya biru jadi biru gelap lagi. Dioles WD-40 jadi birunya keunguan. Harganya sekarang 1,6 ya, asli Purbalingga. Kalau ini online shopnya mesti minta tokonya di Instagram, nanti baru bisa transaksi di all shop. Terus lanjut lagi, kalau di intake gue ada rubah sedikit. Selang intake-nya gue pakai WR, punya WR3 yang Velocity. Impact-nya ada apa enggak, gue kurang tahu sih. Cuman gue lebih suka desainnya aja. Dan kalau misalnya memang ada yang tertarik, kalau bisa saran gue dipoles dulu di bagian dalamnya. Karena pertama kali beli WR3 ini, bagian intake itu masih banyak debu-debu, sisa potongannya, sama dalamnya masih terlalu kotor sih menurut gue. Jadi kalau gue sendiri, gue amplas lagi, terus gue poles-poles pakai autosol, udah licin, baru gue pasang ke WR ini. Dan kalau mau pasang itu kalau bisa pakai silikon lagi ya, sealant, biar intake-nya nggak kemasukan debu. Gue sendiri pakai sealant punya akuarium, harganya cuma 20 ribuan. Kalau Velocity-nya ini sendiri harganya 350 ribu. Di knalpot Radamel sendiri juga gue pasangin cover, kalau nggak salah mereknya Akerbis atau apa ya. Ini bahannya karet, jadi kalau jatuh nggak kebaret, cuman ya tulisan Radamelnya jadi ketutup. Gue pilihnya warna hitam karena ya biar pas aja sama biru hitam. Ada banyak pilihan warnanya sih, cuman gue pilihnya warna hitam. Harganya 85 ribuan. Sama di bagian bawah gue pakein engine cover. Engine cover ini murah meriah banget. Itu harganya 100 ribuan. Dan ada banyak jenis. Jenisnya tuh ada yang cover mesinnya logo Yamaha, ada yang jenisnya lain-lain. Cuman gue pilih yang engine bawahnya itu ada lubang kosongnya. Jadi lubang kosong buat ngebuang oli lebih gampang. Nggak perlu harus cabut-cabut engine cover di bagian bawahnya. Dan untuk di bagian cover mesinnya gue sengaja nggak pakai karena waktu itu gue sempat pakai, tapi kayaknya dia kan pakai baut dari mesin. Itu gue agak risih, takutnya bautnya mesinnya malah jadi kurang rapat karena pakai engine cover itu. Jadi gue cabut lagi. Itu harganya 100 ribuan. Terus udah untuk di bagian mesin itu aja seingat gue. Dan terakhir itu perintilan yang pertama adalah sarung tangan. Ini sarung tangan Fox, kayaknya udah nggak ada lagi. Ini gue pakai dari 7 atau 8 tahun lalu. Ya warnanya kebetulan cocok. Kayaknya sih kalau mau cari Fox Gloves aja, harganya sih 200 ribuan ya kalau nggak salah. Terus lanjut helm yang gue pakai kayaknya ini helm Supermoto dan helm cross sejuta umat ya. JPX Fox One. Warnanya yang gue pilih warna biru dan kayaknya memang didesainnya untuk Yamaha ya. Warnanya cocok banget sama Yamaha ini, biru putih hitam. Ditambah ada aksen warna biru muda. Biru muda ini cocok banget sama gogglesnya. Goggles yang gue pakai goggles cross 100%, 100%. Warnanya biru dan putih, cocok banget juga. Dan untuk visornya, awalnya tuh visornya warnanya biru chrome gitu, tapi itu terlalu gelap untuk pagi hari, untuk malam hari. Sedangkan gue seringnya pakai di pagi dan di malam hari.
Jadi ini gue gantinya pakai yang aslinya transparan, tapi karena anti goresnya dikasihnya warna biru muda, gue sengaja nggak cabut anti goresnya yang di bagian dalamnya. Jadi aman nih, warnanya biru, cocok banget sama motor ini, biru muda sama biru muda. Dan ya buat kesehariannya hanya viewingnya jadi warnanya agak kebiruan sedikit. Helm JPX ini kalau nggak salah harganya 530.000, seingat gue 530.000 yang warnanya biru Dove ini. Udah gitu kalau gogglesnya gue beli yang 100%, nggak tau kayaknya KW ya, KW ori ya, KW level ori maksudnya, 130 ribuan. Lanjut, perintilan lainnya gue ada tutup moncong knalpot. Tutup moncong knalpot ini buat nutup knalpot aja sih, kalau lagi mau dicuci jangan sampai kemasukan air biar glass wallnya nggak cepat rusak. Udah gitu juga takutnya ada kemasukan binatang lain gitu, sama biar nggak kemasukan embun kalau lagi malam. Kalau kemasukan embun ya takutnya di bagian dalam knalpot jadi ada bulir-bulir karat aja. Ini murah meriah cuman 30 ribuan. Terus gue sengaja kasih gantungan kunci Yamaha karena ya biar lucu aja. Sama terakhir ada jack stand yang gue pakai. Jadi kalau lihat ini motornya ngambang, ini pakai jack stand. Ini berfungsi banget kalau gue lagi mau chain loop rantai, sama kalau waktu itu gue lagi cabut-cabut ban. Ini jack stand sangat berguna. Jack standnya murah meriah, ini juga cuma 170 ribuan. Cuman memang cara makainya cukup butuh teknik untuk bisa ngangkat seperti ini. Nanti gue akan coba jelasin di video yang terpisah. Oh ya, ada yang ketinggalan. Untuk lampu sen, kalau misalnya ganti lampu sen, tadi selain wajib pakai bracket, sama satu lagi wajib ganti flasher. Flashernya itu karena ini LED ya, jadi beban untuk kedipin lampunya lebih kecil. Flashernya juga khusus. Kebetulan di Yamaha series sama Honda yang baru gitu, colokan soket untuk flashernya itu berbeda. Nah, nanti linknya gue taruh di deskripsi, jadi perlu ada adapter khusus. Murah meriah kok, cuman berapa, 20 ribuan. Itu udah sama flasher. Dan flashernya gue juga bisa disetting, mau kedipnya seberapa cepat. Gue settingan kedipnya yang paling lambat. Dan ini masih normal banget, masih cukup keren. Dan ini nggak jadi masalah sama sekali, mau dipakai buat ngesen, mau dipakai buat hazard, semuanya dalam satu flasher. Oke, gue rasa cukup. Ini semua modifikasinya sudah gue jelasin semua. Ada sekitar 20-an barang tadi lebih ya. Dan total biayanya itu sekitar 6 juta rupiah. Masih murah banget, masih terjangkau banget, nggak nyampe 10 juta. Modifikasinya masih akan terus bertambah. Salah satunya ini, nanti gue akan ganti rumah kopling jadi 6 per. Gue penasaran sih impact-nya akan jadi seberapa impact gitu. Untuk harian ya, bukan untuk balapan. Kalau balapan udah pasti impact, tapi untuk harian nggak tahu seberapa impact. Dan kalau biasanya yang punya Yamaha WR155, subscribe channel ini karena gue akan bahas lebih detail lagi tentang modifikasi yang gue lakukan. Pertama ya tadi rumah kopling, terus kenapa gue ganti cakram dari Delcavic jadi Expedition, dan gue juga akan lakukan komparasi antara Delcavic dan Expedition. Dan lanjutannya gue akan coba komparasiin knalpot Radamel ini dengan knalpot yang cukup gue targetin, yaitu Norifumi Family. Yang gue pakai nanti adalah Noctus. Dan ada juga nanti tips untuk memasang selang rem dan lain-lain yang masih banyak yang mungkin kalau dijelasin di video ini kepanjangan. Intinya kalau ada yang tertarik dengan otomotif silahkan subscribe. Kalau misalnya suka video ini boleh like, nggak suka boleh dislike. Share ke teman-teman yang punya Yamaha WR atau mungkin yang lagi ngidam-ngidam punya Yamaha WR terus pengen modifikasi, bisa kasih lihat video ini. Kembali lagi gue ingatkan, semua modifikasi ini gue akan taruh linknya di deskripsi. Kalau yang pengen langsung beli, tinggal langsung klik aja linknya di bawah. Gue Vincent, host dari channel Vincent Garage. Sampai ketemu di video selanjutnya.